Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dalam keadaan sehat. Dan terima kasih sudah hadir juga di sini. Semoga berkenan menonton video ini dan berkenan memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Teman-teman semua, mari kita bercerita sambil berjalan-jalan ya, nggak apa-apa. Kita lihat tampilan perjalanan di dalam video ini. Teman-teman semua, kapan kita harus memulai berusaha? Itu adalah topik yang akan kita bahas kali ini. Apakah kita menunggu tamat kuliah? Apakah ketika menunggu tua, menunggu dewasa? Atau kapan sebaiknya kita memulai usaha yang bisa bermanfaat, yang mempunyai nilai ekonomi bagi diri kita sendiri? Teman-teman semua, mungkin ini tidak terfikirkan jika kita masih saja cukup biaya. Misalnya sewaktu kita sekolah masih cukup saja biaya dari orang tua, sehingga tidak terfikirkan harus melakukan kreativitas yang lainnya yang bisa menolong ekonomi kita. Atau mungkin kita sudah bekerja, sudah nyaman saja dengan gaji yang ada, dan hidup kita sudah nyaman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga kita tidak terfikirkan untuk berbuat lebih kreatif dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak terfikir bagaimana kita menabung untuk investasi masa depan, masa tua, atau masa paceklik nantinya. Jadi kapan kita harus memulainya? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kapan harus kita memulai usaha agar kita mempunyai cadangan penghasilan untuk investasi masa depan? Sebenarnya ini adalah renungan bagi kita semua, bahwa kehidupan itu tidak kita prediksi ya bakal seperti apa jadinya. Kadang-kadang mungkin memang kita punya penghasilan yang cukup, tapi tiba-tiba saja mengalami kesulitan ekonomi karena situasi, karena penyakit, karena memang penghasilan tidak ada lagi, karena musibah seperti sekarang ini, seperti pandemi. Jadi dalam hal ini teman-teman semua, kapan kita harus mulai kreativitas kita dalam menambah penghasilan? Maka sebaiknya mulai kapan Anda teringat. Apakah Anda masih sekolah? Maka mulailah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kita menjadi anak sekolah, waktunya udah habis untuk belajar. Kalau kita bilang seperti itu, memang tidak ada waktu. Tapi sebenarnya sebagai anak sekolah punya banyak waktu. Sambil mengumpul-kumpul dengan teman-teman, bisa melakukan usaha-usaha yang bernilai ekonomi. Mungkin berjualan pulsa, atau memasarkan kue, atau memasarkan pakaian, atau memasarkan make up. Ada banyak sebenarnya peluang sewaktu Anda masih di usia sekolah ataupun kuliah, sehingga jangan hanya standby menghabiskan dana dari orang tua yang suatu saat kita tidak tahu apakah orang tua kita juga masih akan mampu membiayai kita sampai tamat kuliah. Jadi alangkah baiknya Anda yang masih usia muda, masih belajar atau masih kuliah, sudah mulai memikirkan apa kira-kira kewirausahaan yang Anda lakukan yang bisa membantu kehidupan kita di masa depan kelak. Anggaplah sekarang memang berlebih keuangannya karena sudah dibiayai oleh orang tua, itu bisa kita tabung, kita investasikan untuk masa depan kita. Lalu yang sudah tamat kuliah, udah dapat pekerjaan dengan gaji yang mapan gitu kan, kapan kau mulai? Sementara kita ini lagi sibuk bekerja, ini itulah segala macam. Ada banyak waktu, Anda luangkan waktu 1 jam atau 2 jam sehari, Anda bisa lakukan kewirausahaan dengan cara yang kreatif yang bisa Anda lakukan. Toh sekarang ini fasilitas internet di mana-mana, sehingga Anda bisa lakukan apa saja dari internet, termasuk mencari uang. Jadi internet yang Anda miliki itu gunakan untuk cara-cara kreatif yang bisa Anda manfaatkan untuk menambah penghasilan yang bisa menjadi investasi masa depan. Terus jika Anda bilang, saya sudah tua, gaji sudah ada, buat apa lagi susah-susah? Kita tidak bikin susah, karena kalau Anda sudah tua, anggap sudah pensiun dari pekerjaan, atau Anda sudah mapan ya, apakah Anda tidak bosan duduk-duduk saja, menghabiskan gaji yang ada, makan, minum, dan tidur begitu saja, tanpa melakukan aktivitas yang bermanfaat dan menyenangkan? Maka saat Anda tua beginilah,
Anda punya banyak waktu luang, maka bisa Anda lakukan aktivitas yang bernilai ekonomi. Toh Anda kalau mempertanyakan buat apa uangnya, aduh, uang jangan dibilang buat apa, bisa buat diri sendiri, bisa buat keluarga, bisa buat orang lain yang Anda bantu. Mungkin kalau Anda memang berlebih uang banyak, Anda bisa bantu sedekahkan ke orang-orang sekitar, anak-anak terlantar atau siapa saja yang Anda temui di jalan, maka mereka akan sangat berterima kasih pada Anda dan akan mengenang Anda selamanya. Jadi jangan pernah bilang saya udah tua, uang buat apa. Saya pernah dengar itu dari orang lain ya. Orang lain saya dengar dia udah tua, buat apa sih kita udah tua, buat apa susah-susah cari duit. Sekarang bukan susah-susah cari duit, cari aktivitas yang menyenangkan, yang bernilai ekonomi dan bisa membantu Anda nanti. Anda sedekahkan buat orang lain, membantu Anda di akhirat kelak dengan uang sedekah Anda tersebut. Kalau Anda ambil uang sedekah Anda dari gaji yang ada atau dari penghasilan atau harta Anda yang ada, mungkin Anda akan merasa terasa susah, kadang merasa rugi atau apa, takut kekurangan atau segala macam. Maka saatnya saat ini Anda melakukan aktivitas yang bermanfaat yang bisa membantu orang lain. Jadi teman-teman semua, kapan kita harus melakukan kreativitas yang bernilai ekonomi? Yaitu kapan kita ingat, sewaktu kita masih jadi pelajar, sewaktu kita sudah jadi kuliah, tamat kuliah, sewaktu kita sudah bekerja pun kita tetap lakukannya, dan sewaktu kita tua pun, sudah pensiun pun dari pekerjaan, kita harus lakukan kreativitas tersebut. Ayo teman-teman semua menjadi manusia-manusia kreatif sehingga Anda bisa menjadi orang yang kaya dunia dan akhirat. Semoga ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.